Di sebuah kantor, jam kerja kala itu nampak sangat menyibukkan bagi para karyawan. Terlihat semua karyawan tengah dipadati dengan kerjaan yang menumpuk. Dan masing-masing hanya fokus pada tugasnya sendiri. Termasuk dengan seorang pria yang juga menjadi karyawan di tempat itu. Pria berkacamata yang nampak culun itu terlihat sangat serius pada kerjaannya. Namun seketika fokusnya hilang begitu saja setelah ia mendapati tampilan kursor dari laptopnya yang malah berada di luar monitor. Awalnya ia tak menanggapi sama sekali keanehan tersebut. Namun rasa penasarannya semakin besar ketika bisa menggerak-gerakkan kursor keluar masuk dari layar monitornya. Seolah apa yang dilihatnya nampak begitu nyata. Rasa penasaran itu pun akhirnya terjawab setelah pria culun itu dengan iseng mengarahkan kursor ke gelas minumannya. Dengan sekali klik, gelas itu pun terjatuh dan membuatnya takjub sekaligus kaget dengan apa yang baru saja dibuatnya. Pria culun yang tadinya hanya sekedar iseng, kini mulai mencoba kemampuan kursornya itu ke objek lainnya. Ia lalu mengarahkan kursor ke salah satu berkas yang ada di mejanya. Layaknya kursor yang bekerja di perangkat komputer, tampilan yang awalnya berbentuk panah secara otomatis langsung berubah bentuk menyesuaikan dengan teks yang ada di berkas tersebut. Pria culun itu pun kini semakin takjub. Karena tidak hanya sekedar bisa melakukan aksi klik menggunakan kursor saja, melainkan ia kini malah bisa mengedit seluruh teks menggunakan kursornya tersebut. Ia pun nampak sangat girang karena tak perlu lagi mengedit dokumen tersebut di laptopnya untuk kemudian dicetak ulang kemudian hari. Tetapi bisa langsung mengubahnya begitu saja, termasuk menambahkan tulisan yang ia inginkan. Nah, tak puas dengan apa yang telah dibuatnya, pria culun itu pun kembali melakukan eksperimen dengan keluar ruangan dan mencari objek kejahilan lainnya. Di lorong kantor, pria culun itu kembali mendapatkan ide untuk menggunakan kursor ajaibnya. Kali ini yang akan menjadi target kejahilannya adalah seorang karyawan wanita yang kebetulan tengah sendirian di salah satu ruangan. Nah, secara diam-diam pria culun itu mulai mengarahkan kursornya menuju ke area sawah si wanita tersebut. Pria itu pun lalu melakukan double klik pada mousepadnya. Dan secara ajaib wanita tersebut menunjukkan reaksi seperti terpicu oleh sesuatu. Seolah menemukan objek baru yang menarik baginya, pria culun itu malah semakin menjadi-jadi. Dengan terus mengusap-ngusap mousepadnya seraya menggerakkan kursor yang kini berada di balik area sawah si wanita itu. Perlahan tapi pasti, gerakan jari di mousepad yang dilakukan pria culun itu agaknya benar-benar membuat wanita tersebut menjadi kehilangan fokus. Karena tidak bisa mengendalikannya, wanita itu pun lalu meninggalkan ruang kerjanya dan ya kalian tahulah apa yang akan terjadi selanjutnya. Tak ingin melakukan keseruannya itu seorang diri, si pria culun lalu keluar dari kantornya dan berniat untuk memberitahu penemuannya itu pada salah satu rekan kerja lainnya. Di luar area kantor, pria culun pun menunjukkan kebolehan dari kursor ajaibnya. Mulai dari mengedit papan nama perusahaan, menghapus jendela salah satu ruang kantor, hingga mengecilkan ukuran mobil milik atasan mereka. Aksi ajaib itu pun sontak membuat rekan kerja si pria culun semakin kagum. Bahkan saking girangnya, ia sampai merencanakan banyak hal seolah ia bisa menguasai dunia sampai menghiraukan si pria culun yang notabene menjadi penemu dari kursor ajaib itu. Merasa tak senang dengan sikap rekan kerjanya yang begitu mendominasi, pria culun itu pun diam-diam membentangkan bingkai persegi untuk menyeleksi objek di depannya, yaitu rekan kerjanya sendiri. Melalui tombol Ctrl plus X, si pria culun berhasil memotong objek sesuai bingkai seleksi yang dibuatnya. Namun naas bagi rekan kerjanya itu, ia yang masih terlalu senang dengan memikirkan rencana besarnya malah kini menghilang begitu saja. Sialnya lagi, aksi cut yang dilakukan si pria culun ternyata tidak menutup seluruh anggota tubuh dari rekan kerjanya itu. Alhasil aksi tersebut malah menyisakan potongan tangan dari rekan kerjanya sendiri. Sontak kehebohan pun terjadi. Potongan tangan yang jatuh dari atap gedung itu malah menimpa mobil yang tengah terparkir. Alhasil bunyi alarm mobil pun terdengar. Bersamaan dengan teriakan histeris orang-orang yang kebetulan berada di tempat tersebut.
Seolah tak percaya dengan apa yang baru saja terjadi, pria culun itu pun mencoba melihat sendiri kondisi yang sedang terjadi di bawah sana. Sialnya lagi, orang-orang di sekitar lokasi jatuhnya potongan tangan tadi malah kini mengarahkan tuduhannya kepada si pria culun. Sebab hanya ia saja sosok yang tiba-tiba muncul dari arah jatuhnya potongan tangan di tempat itu. Bukannya meluruskan masalahnya atau memperbaiki kondisi di sana, si pria culun malah kembali melakukan aksi gilanya. Namun kali ini ia menyeleksi semua orang di area parkir bersama dengan mobil dan potongan tangan tadi. Alhasil mereka semua pun lenyap begitu saja bersama dengan aksi cut yang dilakukan oleh si pria culun. Entah merasa bersalah atau takut karena telah membuat banyak kekacauan, pria culun lalu bergegas meninggalkan atap gedung seolah ingin segera pergi sejauh mungkin. Dalam upayanya untuk kabur, si pria culun sempat menghentikan salah satu mobil yang tengah melaju dan berniat untuk meminta tolong pada pengendara mobil agar membawanya pergi sejauh mungkin. Namun upaya tersebut nampaknya sia-sia saja karena pengendara itu tak menggubris permintaan si pria culun dan lebih memilih untuk melanjutkan perjalanannya. Bukannya tersadar untuk tidak lagi melakukan aksi gilanya, si pria culun yang tersulut emosi malah kembali membuka laptopnya seraya melenyapkan mobil dan pengendara tersebut. Nah, tak jauh dari lokasi itu, pria culun yang masih dirundung rasa takut dan bersalahnya seketika teralihkan perhatiannya oleh kemunculan kursor lainnya. Namun berbeda dari sebelumnya, kursor kali ini memiliki ukuran yang sangat besar dan muncul entah dari mana. Pria culun pun semakin dibuat kebingungan karena kursor tersebut ternyata mengarah kepadanya. Dengan penuh penasaran, si pria culun lalu mencoba mencari sosok laptop atau siapapun yang mengendalikan kursor tersebut. Seolah ia mulai menyadari bahwa bukan dirinya saja yang mengalami keajaiban dari kursor di laptopnya. Tak lama kemudian keajaiban pun terjadi. Pria culun yang saat itu mulai membalikkan wajahnya tiba-tiba saja mendapati aksi klik yang dilakukan oleh kursor besar tadi. Dan seketika tubuh si pria culun pun hancur saat itu juga. Dan film ini pun berakhir.